Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bagaimana kabar kalian semuanya, adik-adik yang soleh dan solehah? Semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Dan pada kesempatan pagi kali ini berjumpa kembali dengan Ustaz Rizal tentang Al-Ahadits Al-Arba'in Nawawiyah. Ya. Hadis yang ke-27, Al-Hadits Sabi' wal 20. Hadisnya adalah Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsik wa karita an yattali'a alaihi an-nas, rawahu Muslim. Ini masih ada lanjutannya. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu anil birri wal ismi qultu na'am qala istafti qalbak al birru matma'annat ilaihi an-nafsu wa matma'anna ilaihi al-qalbu wal ismu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Haditsun hasan rawainahu fi musnadayil imamain Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Baik, kita langsung ke penjelasan hadisnya. Ya, artinya adalah dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kebajikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, albir artinya adalah kebajikan. Kebajikan itu apa? Ya. Jadi albir ini adalah segala bentuk kebaikan, ya, segala bentuk ketaatan, ya, atau perbuatan baik atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Itu semuanya disebut albir, termasuk ketaatan, ya. Dan mungkin kalian pernah dengar birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua. Nah, sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu. Jadi ini disebutkan merupakan tanda sesuatu itu adalah sebuah dosa, ya. Tanda dari dalam diri kita adalah kita merasa sesuatu ada yang mengganjal dalam hati kita, tidak enak, gelisah, tidak tenang, ya. Jika melakukan perbuatan itu kita merasa tidak tenang, tidak enak. Dan yang kedua, kita tidak ingin, tidak suka atau kita benci jika apa yang kita perbuat itu dilihat oleh orang lain. Itu termasuk tanda dosa, ya. Kalau orang berbuat kebaikan, membaca Quran, ya pasti dia tidak akan benci ketika orang lain melihatnya, ya. Adakah orang yang sholat, misalnya melakukan ibadah sholat, adakah yang nggak suka jika dilihat orang lain? Misalkan sholat dia ke masjid, dia nggak suka dilihat oleh orang lain, tidak, ya, karena itu ketaatan, bukan satu dosa. Kalau dosa seperti itu, dia tidak tenang, gelisah hatinya. Ya, misalkan dia terbiasa sholat, ya, berjamaah di masjid, tiba-tiba karena ada temannya, ya, salah bergaul dengan teman yang tidak baik, akhirnya temannya mengajaknya main sampai lupa waktu sholat. Yang biasa dia tepat waktu sholatnya jadi telat, bahkan tidak sholat. Dan dia merasakan ada sesuatu yang tidak enak, tidak tenang. Ya, itulah sebuah dosa, ya. Dan ini berlaku bagi orang yang hatinya bersih dan sehat. Tapi kalau orang yang hatinya sudah keras, ya, penuh dengan kemaksiatan, memang seperti itu, dia tidak akan peduli lagi berbuat dosa, mau dilihat orang atau tidak, dia tidak peduli. Ini bagi orang yang masih sehat hatinya, masih bersih hatinya. Ya, maka ketika dia melakukan sesuatu yang
menggelisahkan dia, membuat dia tidak enak dalam hati, itu adalah sebuah dosa. Kemudian dari Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kemudian kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Ya, ini sudah kita jelaskan tadi ya. Jika kita merasa tenang, merasa tentram jiwa kita, hati kita dengan melakukan sesuatu itu, maka itulah suatu kebajikan. Ya. Dan sebaliknya, jika kita merasa mengganjal dalam hati kita, membuat kita ragu-ragu, membuat kita galau, gelisah, ya cemas, maka itu adalah sebuah dosa. Ya, meskipun manusia memberikan fatwa kepadamu, maksudnya, ya meskipun orang-orang itu menyampaikan itu nggak dosa, tapi kamu nggak enak. Misalkan, contoh yang paling mudah ya, kepada orang tua. Ya. Ada seorang anak yang membentak orang tua, disuruh belajar, nggak mau, disuruh mengerjakan soal-soal tidak mau, malah membentak orang tuanya. Ya, ngapain sih? Saya nggak mau misalkan, dan sebagainya. Dengan perkataan yang keras, nada tinggi, membentak orang tua. Walaupun mungkin ada orang mengatakan teman kamu itu nggak apa-apa, misalkan ngomong, itu bukan dosa. Tapi hatimu merasa tidak enak, tidak tenang, tidak nyaman, ya, hatinya merasa gelisah. Itu adalah sebuah dosa. Ya, meskipun orang lain mengatakan bukan dosa. Ya, dan ini berlaku bagi orang yang sekali lagi bagi orang yang hatinya masih bersih. Adapun orang para pelaku, ya, mereka yang sudah kebiasaannya bermaksiat, berbuat dosa, hatinya sudah keras, ya, maka tidak akan peduli lagi itu dosa atau kebaikan. Mereka sudah tidak malu, ya, apabila dilihat oleh orang lain. Baik, ini Ustaz jelaskan secara singkat saja, ya. Baik, itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang kurang jelas, ya, silakan tanyakan kepada gurumu, jangan malu-malu, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.